Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika dan periklanan. Pokok pembahasannya akan kami bahas. Yang pertama, pengertian periklanan dan etika. Yang kedua, etika secara umum. Yang ketiga, fungsi periklanan. Keempat, ciri-ciri iklan yang baik. Yang kelima, periklanan dan kebenaran. Keenam, manipulasi dalam periklanan. Ketujuh, pengontrolan terhadap iklan. Dan yang terakhir, penilaian etis terhadap iklan. Yang pertama, pengertian periklanan dan etika. Periklanan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Munandar dan Priyatna dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2005 halaman yang ke-7, bahwa periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Sedangkan menurut Fandi Tejiptono mengemukakan bahwa iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, periklanan merupakan sebuah alat bagi perusahaan untuk meningkatkan penerimaan atau penjualan. Tanpa adanya periklanan yang baik, maka perusahaan akan kesulitan untuk mempromosikan produknya secara efektif dan efisien dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencari pelanggan. Yang kedua, etika secara umum. Yang pertama, jujur, artinya tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan produk yang diiklankan. Yang kedua, tidak memicu konflik sara. Yang ketiga, tidak mengandung pornografi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, tidak melanggar etika bisnis atau saling menjatuhkan produk tertentu. Dan yang terakhir, tidak plagiat. Yang berikut, fungsi periklanan. Yang pertama, informing. Adanya iklan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, persuading. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga, remedying. Iklan yang menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, adding value. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang berikut, ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, etis, berkaitan dengan kepantasan. Yang kedua, estetis, berkaitan dengan kelayakan. Yang ketiga, artistik, bernilai sehingga mengandung daya tarik layak. Materi berikutnya, periklanan dan kebenaran. Periklanan menjadi ajang suatu bentuk promosi atas suatu barang maupun jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Periklanan dinilai paling ampuh untuk menarik minat konsumen untuk membeli sesuatu yang telah ditawarkan. Selain itu, periklanan juga menunjukkan kepada konsumen seberapa bagus suatu perusahaan. Semakin spektakuler dan lama iklan tersebut, akan semakin bagus produk tersebut dan begitu juga sebaliknya. Seringkali periklanan juga menunjukkan persaingan antar perusahaan dengan menunjukkan produk yang sejenis. Periklanan tidak 100% yang diinformasikan adalah benar. Seringkali dalam periklanan terdapat informasi yang melebih-lebihkan, tidak masuk akal, dan bahkan kebenarannya diragukan oleh konsumen maupun masyarakat. Iklan terkesan berbohong dan menyesatkan, dan bahkan menipu publik, dan hal tersebut tidak etis dilakukan. Kebenaran merupakan hal terpenting dalam periklanan.
Apabila tidak ada kebenaran, akan merugikan para konsumen dan akhirnya nama suatu produk tersebut akan turun dan dikecam oleh masyarakat secara tidak baik. Suatu iklan yang terdapat dalam media visual seperti televisi menampilkan suatu produk yang dapat menimbulkan kesan yang tidak sesungguhnya, karena adanya calon konsumen dihadapkan pada ilusi, opsi, dan sejenis yang lain. Sulit untuk membedakan secara jelas manakah iklan yang memiliki etika atau tidak. Susah untuk menarik garis besar perbatasan antara yang melebih-lebihkan dan berbohong. Untuk menilai moralitas suatu iklan, terutama calon konsumen, harus pintar mengartikan dan menyimak secara baik dan benar apa maksud dari iklan tersebut. Materi berikutnya, manipulasi dalam periklanan. Manipulasi merupakan kegiatan mempengaruhi kemauan seseorang, jika dalam dunia periklanan adalah masyarakat atau calon konsumen, dengan sedemikian rupa untuk melakukan dan melaksanakan. Pada umumnya, periklanan berusaha mempengaruhi tingkah laku konsumen dengan cara memanfaatkan faktor-faktor psikologis seperti status, gengsi, dan lain-lain. Contoh usaha untuk mempengaruhi tingkah laku konsumen yaitu dengan cara menampilkan sosok idola dalam iklan dan memberikan hadiah. Sosok idola yang ditampilkan dalam sebuah iklan dapat mempengaruhi tingkah laku penggemarnya. Dalam mengkonsumsi sebuah produk, konsumen akan membeli apa yang digunakan oleh idolanya. Selain itu, dengan pemberian hadiah seperti beli 2 dapat 3, diskon 10%, mendapatkan voucher, dan lain-lain. Manipulasi melalui periklanan atau dengan cara bagaimanapun merupakan tindakan yang tidak memiliki etika. Namun, harus dibedakan secara baik antara mempengaruhi perilaku dan manipulasi. Karena setiap hari manusia dalam bertingkah laku dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai manipulasi, sehingga tingkah laku dalam berkonsumsi seseorang tersebut berasal dari diri sendiri. Keputusan untuk membeli sebuah produk atau tidak dalam sebuah iklan merupakan keputusan dari konsumen sendiri. 7. Pengontrolan terhadap iklan. A. Kontrol oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh Menteri Kesejahteraan Inggris pada produk kecantikan yang beredar di negaranya, di mana antara model yang digunakan pada iklan tersebut kurang sesuai dengan wajah aslinya. Dan di Indonesia sendiri beberapa undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen terhadap beberapa produk yang menyalahi aturan. Di antaranya telah terdapat iklan tentang makanan dan obat yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut juga POM dan Departemen Kesehatan. Selanjutnya, kontrol oleh para pengiklan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang pengiklanan adalah pengaturan diri atau self-regulation oleh dunia periklanan, yang biasanya hal tersebut dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan itu sendiri, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan. Selanjutnya, kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus ikut serta dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dalam hal ini, suatu cara yang terbukti membawa banyak hasil dalam menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan adalah mendukung menggalakkan lembaga-lembaga konsumen, diantaranya yang terdapat di Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Jakarta, kemudian Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen di Semarang. Nomor 8. Penilaian etis terhadap iklan. Pertama, maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan tersebut menjadi tidak baik juga. Jika si pengiklan mengetahui bahwa produk yang diiklankan merugikan konsumen atau dengan sengaja menjelekkan produk pesaing, maka iklan ini menjadi tidak etis. Sebagai contoh, iklan tentang roti profil di Amerika Serikat.
yang menyatakan bahwa roti ini bermanfaat untuk melangsingkan tubuh karena kalorinya kurang dibandingkan dengan roti merek lain. Tapi ternyata roti profil ini hanyalah dirilis lebih tipis. Jika diukur per ons, roti ini sama banyak kalorinya dengan roti merek lain. Selanjutnya isi iklan. Isi iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan dan tidak bermoral. Dalam persaingan yang dilakukan antara operator seluler, kartu as atau simpati, dan XL, sebagian besar penonton akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah lelucon karena model utamanya merupakan seorang pelawak, sehingga isi dari iklan tersebut akan mudah ditangkap. Begitu pula dengan manipulasi yang dilakukan oleh beberapa produk kecantikan. Terlihat bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran penonton karena model yang ditampilkan terlihat sempurna dengan produk dan perlengkapan make up yang digunakan produk yang diiklankan. Selanjutnya, keadaan publik yang tertuju. Secara umum bisa dikatakan bahwa periklanan mempunyai potensi besar untuk mengipas-ngipas kecemburuan sosial dalam masyarakat dengan memamerkan sikap konsumerisme dan hedonisme dari suatu elit kecil. Hal ini merupakan aspek etis yang sangat penting, terutama dalam masyarakat yang ditandai kesenjangan sosial yang besar seperti Indonesia. Keuntungan perusahaan menjadi tujuan utama bagi para pengiklan untuk melakukan promosi, namun di sisi lain televisi sebagai media utama yang banyak digunakan para pengiklan adalah media yang tidak gampang dikendalikan dari luar, ditambah dengan adanya televisi dan parabola. Yang terakhir, periklanan selalu dipraktikkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi tersebut, orang telah terbiasa dengan cara-cara tertentu disajikannya iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit dan yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etis yang menandai masyarakat tersebut. Misalnya saja yang terjadi di Indonesia. Sekarang suatu iklan dinilai biasa saja, sedangkan 30 tahun lalu pasti masih mengakibatkan banyak orang mengernyitkan alisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.